Ya, Ya, ya. ini tanda tangan asli saya. Ini tanda tangan asli. Oke. Memang yang tanda tangan abal-abal juga ini tulisan Arab juga yang maknanya itu Ali Mukhtar juga. Ali N Ngabalin. Kalau ini hanya Ngabalin doang. Ini campurannya tulisan Melayu, Prancis, Arab. Oke ya. Terima kasih. G. Surat KSP minta sumbangan 800 juta. Pertaruhan nama baik Muldoko jelang 2024. Ditulis oleh Arifur Rahman. Menarik sekali melihat isu soal KSP yang dikabarkan meminta sumbangan sebesar 800 juta kepada Wali Kota Cirebon. Sumbangan tersebut dimaksudkan untuk anak yatim dalam rangka bulan suci Ramadan. Dalam surat yang viral beredar di sosial media, tertera jelas nomor dan tanda tangan Ali Mokhtar Ngabalin. Yang menarik dari berita ini adalah surat dari KSP itu viral di sosial media. Meski Wali Kota Cirebon ketika dikonfirmasi menganggap bahwa itu surat palsu, Nasruddin Aziz juga meyakini bahwa Ali Ngabalin tidak mungkin menerbitkan surat seperti itu. Jika sang wali kota yang merupakan target dari permintaan sumbangan menganggap bahwa surat tersebut palsu, tidak dihiraukan. Tetapi kenapa jadi viral di sosial media? Siapa orang yang menyebarkannya? Karena ini seperti ada kepingan logika yang tidak sempurna. Coba kita ibaratkan kita sendiri mendapatkan surat seperti itu. Lalu kita anggap bahwa itu adalah surat palsu. Kalau benar kita tidak menghiraukannya, atau tidak mau ambil pusing dengan surat tersebut, maka kita cenderung tidak akan menceritakannya ke publik. Tapi kalau kita tersinggung, merasa ditipu, merasa bahwa ini tindakan yang ilegal, tidak benar dan salah, maka kita akan menyebar luaskannya. Pertanyaannya, dalam hal ini, Wali Kota Cirebon posisinya di mana? Di satu sisi, suratnya menjadi viral di mana-mana. Tapi di sisi lain, dia mengaku tidak menghiraukannya karena tahu itu pasti bukan dari Ali Ngabalin atau KSP. Pertanyaan ini mungkin akan dapat terjawab beberapa hari lagi. Di sisi lain, Muldoko sebagai pimpinan KSP sudah menyatakan bahwa itu surat palsu. Ali Ngabalin yang namanya tertera dalam surat tersebut bahkan berencana untuk melaporkannya ke polisi untuk mencari tahu siapa yang memalsukan surat tersebut dan untuk tujuan apa. Tentang penyalahgunaan tanda anggota KSP ataupun juga stempel KSP dan juga tanda tangan. Ada beberapa hal, bukan hanya menimpa Pak Ngabalin, beberapa saat yang lalu, ya, di antaranya ada yang mengatasnamakan dan pakai tanda tangan saya untuk mengundang seseorang, di mana diberitakan bahwa yang bersangkutan akan diangkat menjadi Deputi 5, dan itu menggunakan kop KSP dan tanda tangan Muldoko. Berikutnya, ada juga surat palsu kepada Kepala Kantor Pertahanan Minahasa, itu mengatasnamakan Deputi 5, dan pemalsuan surat identitas. Nah, ini diantaranya. Di KSP tidak mengenal begini, ya. Ada Lamoyo Jati
intelijen, kepala staf khusus presiden, dan banyak yang lain. Kadang-kadang foto di sini disebarkan di luar, nyampaikan saya orang KSP. Terakhir ini, baru-baru teman-teman media bertanya kepada saya, apakah benar ini surat dari Pak Ngabalin? Ini diantaranya yang perlu saya klarifikasi, bahwa itu tidak benar tanda tangannya Pak Ngabalin, bahwa itu tidak benar menggunakan kod KSP, semuanya dipalsukan. Untuk hal ini dalam rangka melihat keseriusan juga masih perlu waktu. Karena di banyak kasus, kalau sudah dianggap lewat masa pemberitaannya, laporan sering tidak dilanjutkan. Dan nanti kita bisa melihat betul apakah benar ada surat seperti itu tadi KSP, ataukah memang itu hanya surat palsu seperti yang diyakini oleh Wali Kota Cirebon dan juga dikonfirmasi oleh Muldoko dan Ali Ngabalin. Lalu poin berita selanjutnya soal permintaan uang 800 juta itu sebenarnya bukan meminta kepada Wali Kota Cirebon saja. 800 juta itu adalah total kebutuhan atau total yang akan disalurkan. Sementara Wali Kota Cirebon sebagai salah satu orang yang mendapatkan surat, bebas untuk memberikan berapa saja sesuai kemampuan. Tapi di alur cerita itu juga aneh. Kalau benar surat tersebut dari KSP, kenapa yang mendapat surat hanya Wali Kota Cirebon? Atau jangan-jangan Wali Kota atau kepala daerah lainnya juga mendapat surat semacam itu? Misalnya ada kepala daerah lain yang mendapat surat serupa, kita akan lebih curiga bahwa surat tersebut memang benar dari KSP. Ini masih kalau lo ya. Ya, kita tunggu saja beberapa hari ke depan seperti apa. Bagaimanapun cerita ini sudah terlanjur viral di mana-mana. Ini sudah bukan lagi soal hoak atau penipuan, tapi lebih dari itu. Ini soal harga diri lembaga KSP. Dalam kasus seperti ini, mestinya harus diusut sampai tuntas dan dicari tahu siapa yang bertanggung jawab akan hal ini. Saya pribadi tidak akan berpihak dalam kasus ini. Kita lihat saja bagaimana KSP menyelesaikan kasus ini. Karena kantor staf presiden seharusnya tidak bertindak seperti ormas FPI atau sejenisnya yang suka meminta-minta dan kirim surat permohonan keuangan. Kalau ini tidak diselesaikan sejelas-jelasnya terkait siapa yang bertanggung jawab, citra KSP setelah ini mungkin akan jelek. Dan Muldoko sebagai pribadi yang nampaknya punya ambisi politik di 2024 nanti akan sangat-sangat terganggu dengan isu ini jika tidak diselesaikan. Atau jangan-jangan ini juga ada kaitannya dengan isu reshuffle yang semakin menguat seiring dengan perubahan peta politik nasional. Entahlah. Sebagai warga, saya berharap kasus ini dilanjutkan dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan bahwa ada yang bertanggung jawab soal surat tersebut. Entah Ali Ngabalin atau pihak lain. Karena jelas dalam surat tersebut ada kontak yang bisa dihubungi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.